Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kuliah ini, maka kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, pada pagi ini kita akan melanjutkan kuliah kita di pertemuan yang ke-11. Ini artinya kita sudah melalui 10 fase perkuliahan, ya. Jadi di pertemuan yang ke-11 ini, kalau menurut rencana pembelajaran semester kita, ini tentang izin hakim, ya, dalam beristri lebih dari satu orang atau poligami menurut kompilasi hukum Islam, di mana yang sudah sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bahwa fokus dalam studi kita ini tentu di dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Baik, sebelum ini kita lanjutkan, saya akan mengabsen, ya, terlebih dahulu. Langsung Bapak panggil saja lah, ya. Hardion hadir, ya. Beliana hadir, ya. Rata-rata ini Bapak lihat memang sudah pada hadir semua ke dalam kelas. Jadi kalian sudah on time mengikuti perkuliahan ini. Kemudian Pak Ketua, siapa yang hadir atau mungkin belum hadir, Pak Ketua? Ada Kristina, Pak, Kristina Silalahi. Ada Kristina Silalahi, ya. Oke. Satu lagi ada? Sama Leni Krisna, Pak. Sama Leni Krisna. Cukup, Pak Ketua? Yang lainnya sudah hadir semua, ya? Alhamdulillah. Itu artinya di masa-masa yang seperti ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kuliah ini. Baik, kita lanjutkan. Di dalam perkuliahan ini ada hal-hal yang perlu kalian patuhi, ya. Jadi mungkin itu Pak Ketua, tolong ada kabel-kabel yang agak disingkirkan dulu, ya Pak Ketua, karena ini nanti kalau kalian keluar berbahaya. Nah, kemudian dalam kelas ini tidak boleh tidur, ya, tidak boleh merokok, tidak boleh bermain-main HP, tidak boleh makan, kemudian tenang, ya, kemudian menggunakan masker. Nah, dalam pertemuan ke-11 ini judul materi kita ini nanti terkait dengan izin hakim, ya, bagi seseorang yang beristri lebih dari satu orang atau poligami dalam kompilasi hukum Islam. Nah, tujuan kelas ini adalah agar mahasiswa memahami dan menganalisis izin hakim dalam beristri lebih dari satu orang, perspektif kompilasi hukum Islam. Kemudian manfaatnya adalah ketika kalian setelah mengikuti kuliah ini nanti dapat memahami secara baik dan secara detail, sekaligus dapat menguraikan di dalam bahasa tulis, entah nanti membuat artikel atau membuat opini atau sejenisnya lah, kira-kira begitu. Yang ini nanti manfaat ini sebetulnya yang kita anggap sebagai luaran pembelajaran kita ini, gitu, ya. Baik, kita lanjut. Nah, di pertemuan sebelumnya saya ingin merefresh sedikit bahwa sebelumnya itu kan kita sudah mendiskusikan di dalam kelas ini pada pertemuan 10 itu adalah tentang pembatasan usia nikah bagi laki-laki dan perempuan, di mana salah satu kesimpulannya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam itu bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan
itu kalau ingin menikah dibatasi saat ini usianya pada usia minimal 19 tahun. Tujuannya supaya perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri itu dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan juga di hadapan agama. Itu tujuannya, ya. Nah, pada pertemuan ini kita agak melangkah yang lebih luas lagi terkait dengan pernikahan atau menikah lebih dari satu atau disebut poligami. Ini kan sudah bahasa yang umum ya, yang ada di masyarakat. Tetapi kita perlu membahas ini secara detail di dalam perspektif hukum, ya, di dalam perspektif hukum, karena apa yang ada dalam benak masyarakat itu belum tentu benar menurut hukum, apalagi juga menurut agama, ya, menurut agama. Nah, saya akan membuat sebuah brainstorming terlebih dahulu bahwa pada asasnya ini, asas pernikahan di dalam hukum Islam itu adalah monogami, ya, monogami terbuka. Monogami terbuka itu maksudnya apa? Seorang laki-laki itu hanya dapat menikahi seorang perempuan. Itu pada dasarnya, ya, pada asasnya secara hukum Islam. Tetapi di dalam praktiknya, nanti di sini yang sudah mulai masalah ini. Di dalam praktiknya, termasuk praktik dalam masyarakat, seseorang itu ada yang menikahi wanita lebih dari 1, 2, 3, dan 4, atau mungkin bahkan 5 dan seterusnya. Nah, ketika dalam praktiknya ini sudah berbeda dengan asasnya, maka di sini ini akan muncul nanti namanya adil atau keadilan. Apakah iya praktik itu bisa disebut adil? Yang kedua, haknya ini muncul hak dari siapa? Apakah haknya menikah lebih dari 1 itu haknya laki-laki, atau memberikan izin atau tidak itu hak bagi perempuan saja, atau justru itu adalah haknya hakim yang bisa memberikan izin atau tidak? Nah, kemudian yang selanjutnya di sini dalam konteks praktik tata hukum Islam di Indonesia, maka yang dimaksud praktik ini sebetulnya adalah praktik yang harus diizinkan oleh hakim. Tanpa izin hakim, maka itu tidak bisa dilakukan. Ya, ini gambaran besarnya tentang tema utama kita ini. Nah, poligami itu apa? Kalau saya ambil dari ragam penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak penulis, itu mendefinisikan bahwa poligami itu adalah perkawinan seseorang suami yang lebih dari seorang istri dalam rentang waktu yang bersamaan. Lawan dari poligami adalah monogami. Ini yang asasnya tadi itu, tetapi yang dalam praktiknya itu memang ada dan bisa jadi juga banyak yang seperti itu, begitu ya. Nah, kemudian, namun kenyataannya nanti permasalahan itu sudah banyak di sini nih. Namun kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam sehingga masih jauh dari apa yang diharapkan. Kemudian, ini dia hal yang paling sulit itu tampaknya nanti ada di dalam pasal ini karena harus mendapat izin. Mendapat izin dari mana? Izin dari hakim. Lalu bagaimana hakim itu bisa mengizinkan kalau istri yang sebelumnya itu memberi persetujuan? Persetujuan bisa jadi persetujuan tertulis, bisa jadi juga persetujuan secara lisan di hadapan hakim. Jadi seorang laki-laki itu tidak bisa mengatakan dirinya adil. Saya ini orang adil loh Pak. Orang yang paling adil di sini.
tapi kalau istrinya bilang tidak adil, saksinya tidak adil, hakim bilang juga tidak adil, maka itu tidak disebut adil. Nah, gitu. Itu kira-kira begitu ya. Nah, kemudian kalau tidak tanpa izin dari hakim pengadilan agama, maka pernikahan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang tadi akibat hukumnya itu apa? Dapat dibatalkan, ya, dapat dibatalkan menurut hukum Islam di Indonesia, ya, Islam. Nah, syaratnya itu apa? Ini tadi yang saya sebut di awal, ada syarat alternatif. Nah, ini dia syarat alternatif. Syarat alternatif itu apa? Itu ketika istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Nah, yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan dan sudah berobat kemana-mana. Tapi tidak bisa sembuh menurut pernyataan keahlian dokter, bukan menurut suaminya. Menurut ahlinya. Kemudian istri tidak dapat melahirkan keturunan. 3 hal ini diatur dalam pasal 57 ini sebagai syarat alternatif. Maksudnya, satu saja ada syarat ini tidak terpenuhi, maka hak untuk menikah lebih dari satu bagi laki-laki itu sudah muncul. Tetapi harus tetap meminta izin kepada hakim. Izin kepada hakimnya. Intinya di sini izin hakim, yang persetujuan istri gitu ya. Nah, ini disebut syarat apa? Disebut syarat alternatif. Nah, kiranya demikian saja yang bisa Bapak presentasikan terhadap kalian ya, terhadap tema di pertemuan ke-11 ini. Sampai di sini mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan mungkin dari yang Bapak presentasikan, iya? Nah, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jiva Felika. Yang ingin saya tanyakan itu makna adil dalam praktik beristri lebih dari satu menurut Islam itu adil menurut siapa ya Pak? Apakah adil menurut istri-istri atau adil menurut hakim? Baik. Terima kasih Zelfa. Langsung Bapak kasih jawaban saja ya. Baik. Adil dalam menikah lebih dari satu ini adil menurut siapa? Adil menurut istri kah? Adil menurut suami atau menurut hakim? Karena adil itu bisa jadi subjektif. Si Zelfa bilang adil, yang lainnya belum tentu bilang adil. Maka dia disebut adil itu ya subjektif, tergantung dia kebutuhan dan kepentingan siapa. Nah, dalam hasil-hasil penelitian yang sudah Bapak lakukan ya, itu menunjukkan hasil itu seperti ini, bahwa memang istilah adil ini kalau dalam perspektif kompilasi hukum Islam, adil itu artinya adalah harus adil menurut hukum, sehingga adil itu yang memutuskan itu harus hakim. Nah, jadi si A, dia seorang laki-laki mau menikah lagi, menurut hakim itu adil, sementara mungkin menurut tetangga-tetangganya tidak adil, maka yang diikuti adalah pendapat hakim. Nah, ini dia maksudnya ini, karena hakim itu memutuskan satu perkara itu sudah didasarkan pada fakta-fakta yang diajukan di persidangan itu. Nah, itu dia, adil itu maksudnya harus adil menurut hukum Islam yang ditetapkan oleh hakim. Nah, hanya saja dalam penelitian-penelitian yang Bapak lakukan itu memang trennya, kecenderungannya itu ya begini, hakim itu kalau memberikan penilaian ya, si A itu adil, tetapi dalam
konteks adil yang bisa diukur secara kasat mata. Misalnya per bulan istri pertama diberi berapa, istri kedua diberi berapa, istri ketiga diberi berapa. Tapi kalau adil dalam pengertiannya itu sampai kepada hati, lillahi ta'ala, yaitu itu belum tentu bisa, karena itu adalah yang tidak bisa diukur. Misalnya ketika bersama dengan istri pertama selalu ingat dengan istri, tidak ingat dengan selalu ingat dengan istri kedua. Tetapi ketika bersama dengan istri yang kedua dan ketiga, maka tidak ingat pada istri yang pertama. Maka yang seperti ini adalah adil yang sulit diukur menurut hukum, karena ini terkait dengan adil yang persepsinya masing-masing. Sehingga yang menjadi ukuran itu ya selama ini dalam konteks hukum Islam di pengadilan itu ya adil yang bisa diukur, yang contohnya itu yang Bapak sebutkan tadi itu ya, ya. Nah, itu kira-kira yang bisa Bapak kasih jawaban gimana? Ya, Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang akan mengajukan pertanyaan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Melinda. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana bentuk perlindungan hak dalam praktik beristri lebih satu orang menurut hukum Islam? Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Hilda, bagaimana bentuk perlindungan ya, bagaimana bentuk perlindungan? Sebetulnya ketika tadi di slide yang pertama di situ ada hak ya, kan di situ itu tentu ada hak istri ya, ada hak anak yang nanti ditinggalkan untuk menikah lagi dan sebagainya, kedua atau ketiga dan sebagainya. Jadi kalau itu dilakukan tanpa prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan ya, di dalam KHI atau di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu, maka itu tentu tidak ada perlindungan hak di situ. Karena seorang istri yang pertama, yang kedua itu tidak bisa menuntut apapun kalau proses-proses yang tadi itu tidak dilakukan. Nah, maka di sini sesungguhnya dalam konteks pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, memberikan perlindungan hukum itu ya maksudnya supaya hak-hak istri, hak anak pertama, istri pertama, anak-anak yang sebelumnya dan sebagainya, itu ketika mekanisme dan prosedur hukumnya itu dilakukan secara benar, maka istri pertama ketika misalnya disia-siakan dan sebagainya, itu bisa mengajukan tuntutan hukum. Nah, itu salah satu bentuk perlindungannya. Jadi tidak bisa disia-siakan. Kalau tanpa itu tentu tidak bisa. Nah, itu maksudnya ya. Selain yang dua pertanyaan ini ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang menikah lebih dari satu atau hingga sampai 5 kali, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana akibat hukumnya? Harusnya 4, ya kan? Harusnya 4, tapi ini lebih dari 4, bisa 5, bisa 6. Udah begitu tidak ketahuan Tuhan. Bahkan sudah mungkin bertahun-tahun ini, kalau di dalam riset-riset atau penelitian yang pernah Bapak lakukan itu, bahkan ya misalnya seorang laki-laki mungkin berdinas di provinsi A, provinsi B yang pindah-pindah itu ya kan nggak tahu itu istri yang sebelumnya ya nggak tahu, pokoknya dikira di tempat tugas dia baik-baik saja, rupanya ya melakukan hal yang seperti itu. Rupanya yang terakhir ini tidak yang keempat, tetapi sudah yang kelima atau bahkan mungkin sudah yang ketujuh. Lalu seperti apa? Maka yang yang seperti ini, yang kelima, keenam dan seterusnya itu
juga dapat diajukan pembatalan. Ya, pembatalan perkawinan. Karena di sini ini berarti sebetulnya ada kebohongan data yang diberikan oleh ini si suaminya ini. Tentu dia bilang mungkin masih lajang atau belum punya anak dan seterusnya begitu ya. Itu dia. Nah, kalau begitu yang diberikan perlindungan hukum itu ya hanya sampai 4 itu saja. Karena biasanya ke 5, 6, 7 itu istilahnya sudah menikah di bawah tangan, ya, menikah siri supaya tidak ketahuan. Siri itu kan artinya diam-diam, yang supaya tidak diketahui oleh istri-istri yang sebelumnya. Nah, itu jadi itu dapat dilakukan pembatalan juga. Nah, karena di sini ini ada kebohongan, dan sebetulnya yang seperti ini kalau di dalam banyak kasus itu yang termasuk juga muncul di kepolisian atau di pengadilan itu ya bisa masuk dalam ranah pidana. Di mana? Karena berarti pernah memberikan informasi yang tidak benar. Nah, itu kira-kiranya. Jadi itu siapa? Kilang jawaban Bapak ya yang bisa Bapak berikan terkait dengan bagaimana kalau sudah lebih dari 4. Nah, itu kira-kira begitu ya, dapat dilakukan pembatalan. Jadi yang istri yang sebelumnya ini boleh melakukan tuntutan. Ini juga sebetulnya menyambung yang pertanyaannya si Akila tadi, memberikan perlindungan hukum, hak untuk menuntutnya itu muncul. Nah, itu kira-kira ya Nak ya, dari jawaban yang bisa Bapak berikan. Baik, ada lagi yang mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan slide-nya ya. Nah, tadi kalian sudah banyak bertanya kepada Bapak. Sekarang ini sedikit semacam merefresh dari yang sudah Bapak presentasikan di awal tadi ya. Pertanyaannya ini ada di dalam slide. Sebutkan syarat alternatif yang diatur dalam pasal 57 KHI ya, pasal 57 KHI terkait dengan izin hakim itu. Jadi ya apa saja yang dapat menjadi syarat alternatif. Nah, mungkin di antara kalian ada yang ingin mencoba atau merefresh pemahamannya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama aku tak sempat lagi sekaligus. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak mengenai syarat alternatif yang diatur dalam pasal 57 HI terkait dengan izin hakim ya. Menurut saya syaratnya ada 3, yaitu yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawabannya, dan jawabannya ini benar 100%. Jadi masih dapat merefresh ya, masih dapat merefresh yang sudah Bapak presentasikan tadi. Nah, ini tentang syarat alternatif ya, ada 3 tadi itu. Yang salah satu saja terpenuhi maka itu sudah bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Masih ada lagi ini pertanyaannya. Sebutkan syarat kumulatif bagi seseorang yang ingin menikah lebih dari 1 sebagaimana diatur dalam pasal 58 KHI. Nah, mungkin di antara kalian seperti ini tadi ada yang ingin menjawab. Perkenalkan, nama saya Hardy Raston. Saya izin menjawab pertanyaan yang telah Bapak berikan. Sebutkan syarat kumulatif bagi seseorang yang ingin menikah lebih dari 1 sebagaimana diatur dalam pasal 58 KHI ayat 1. Seperti yang Bapak telah jelaskan dalam slide tadi,
Syarat itu ada dua. Yang pertama, harus adanya persetujuan istri. Yang kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Benar jawabannya? Benar ya? Benar. Benar jawabannya ya? Mantap. Berarti dalam merefresh ini Ananda sekalian itu masih mengingat dengan baik ya apa yang Bapak presentasikan tadi itu. Setelah ini Bapak ingin ya kalian berusaha untuk membuat kesimpulan atau menyimpulkan kira-kira dari diskusi kita ini tadi itu apa yang bisa kita simpulkan. Nah, mungkin ada yang ingin mencoba membuat kesimpulan ya. Ya. Apa kesimpulannya? Baiklah, perkenalkan nama saya Deliana Erika. Menurut saya kesimpulan untuk kuliah kita hari ini tentang poligami itu batas menikahi perempuan dalam poligami, baik itu di bidang perspektif hakim dan agama itu hanya sebatas satu istri. Sekian dari saya, kesimpulan saya. Terima kasih. Oke. Kalau menurut siapa namanya? Erika. Kalau menurut Erika kesimpulannya hanya satu, bahwa poligami itu hanya terbatas sampai 4 istri. Nah, ya. Yang lain ada yang ingin memberikan kesimpulan? Mungkin? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fani Melinda. Materi yang dapat saya simpulkan dari kuliah kita hari ini yaitu syarat utamanya harus adil, baik adil menurut hukum Islam maupun menurut hakim. Oke. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih sudah ada 2 yang berupaya menyimpulkan. Mungkin ada satu lagi yang ingin menyimpulkan. Ya. Ya. Secara cepat. Baik Pak, perkenalkan nama saya Kumila Lia. Di sini saya akan menjawab. Simpulannya, hakim memberikan izin menikah lebih dari 1 atau poligami itu pada syarat alternatif dan kumulatif. Alternatif dan kumulatif. Ya, Baik. Pak, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Setelah ini Ananda sekalian itu ada tugas tambahan yang ini dapat dikerjakan di rumah ya supaya santai. Apa tugasnya? Tugasnya itu adalah buatlah rangkuman dalam bentuk opini, artikel opini terkait dengan izin hakim. Jadi yang sudah kalian pahami itu diabstraksikan dalam bentuk tulisan. Tulisan yang terbaik nanti akan Bapak muat, bisa jadi dimuat di dalam web fakultas kita, bisa jadi mungkin Bapak kirimkan ke dalam media, ya, apakah media online atau media koran dan sebagainya. Ya. Nah, kapan dikumpulkan? Tugas dibuat dalam soft copy dan di-emailkan ke email Bapak pada pertemuan berikutnya. Jadi waktu membuatnya hanya 1 minggu. Ya, oke, baik. Sampai di sini sudah jelas semua ya? Alhamdulillah. Baik. Akhirnya terima kasih sudah berdiskusi secara baik di dalam pertemuan kita yang ke-11 ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan ke-12 minggu berikutnya pada tema-tema yang berbeda, tetapi masih seputar pembaruan hukum Islam di Indonesia dalam perspektif kompilasi hukum Islam. Nah, baik, sebelum kita menutup perkuliahan ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sesuai agamanya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semua peralatan kuliah itu bisa dirapikan ya. Kemudian ada hal-hal yang masih
segera juga dirapikan, masukkan ke dalam tas. Bapak akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.